IKN tuai kecaman, keberadaan bakau terancam hingga banjir dahsyat mengintai. Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim disambut positif, namun tetap mewaspadai resiko yang ditimbulkan. Salah satunya banjir akibat kerusakan alam dampak dari pembangunan. Pembangunan calon IKN baru dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan ekosistem lingkungan, terutama yang ada di Teluk Balikpapan. Pasalnya, hingga kini belum ada publikasi secara resmi mengenai analisis dampak lingkungan terkait pemindahan IKN ke Kaltim. Merujuk data yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang, Jatam Kaltim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Kaltim Tren Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia yang dituangkan dalam laporan Ibu Kota Baru buat siapa. Dalam laporan itu, keberadaan ekosistem bakau pada hulu Teluk Balikpapan turut mencakup dalam wilayah IKN atau Ring 2 terancam keberadaannya. Ekosistem itu membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir Teluk di wilayah Kecamatan Penajam, Penajam Pasir Utara. Total luasan hutan bakau mencapai 12.418,75 hektar yang memanjang dari daerah aliran Sungai Somber mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang ke DAS Riko. Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan, Farid Nur Rahman, menilai desain perencanaan yang sudah diumumkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipastikan mengganggu ekosistem bakau di Teluk Balikpapan. Desain negara rimba dosa itu dikhawatirkan membuat degradasi bakau di Teluk Balikpapan saat tahapan pembangunannya nanti, sehingga harus menjadi konsentrasi pemerintah untuk melindungi keberadaan ekosistem tersebut. Lalu ada jaringan pipa di Teluk Balikpapan yang harus diperhatikan, seperti jaringan pipa milik Pertamina, itu juga perlu diperhatikan pengawasannya. Pesannya mengingatkan kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 2018. Master of Skin Real Estate Development dan Investment University of Greenwich London itu mengatakan selama ini pembahasan mengenai armada seakan tak pernah disinggung. Padahal menjadi hal yang penting saat pembangunan IKN yang direncanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilaksanakan pada pertengahan 2020 lalu. AMDAL-nya harus dipublish dulu sebelum groundbreaking, karena kita akan melihat secara detail apa saja yang akan terdampak lingkungan. Dan itu biasanya melibatkan wilayah yang terkena dampak, yakni PPU dan KUKAR, ucap dia. Menurut Farid, tidak perlu memerlukan waktu lama untuk penyusunan AMDAL tersebut. Jika sudah ada data terkait, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tinggal melakukan sinkronisasi data dengan Dinas Lingkungan Hidup maupun KUKAR. Kalau belum punya data sama sekali, baru akan memerlukan waktu lama. Kalau hanya menyinkronkan data, biasanya cepat terang dia. Kepala DLH PPU Wahyudi Nuryadi menuturkan pihaknya sudah pernah dilibatkan untuk membahas kajian lingkungan hidup strategis sebelum Presiden Joko Widodo mengumumkan sebagian wilayah PPU dan KUKAR menjadi calon IKN baru. Pertemuan yang berlangsung di Balikpapan itu melibatkan sejumlah daerah terkait yang akan terdampak IKN dengan mengumpulkan masukan dari DLH PPU, DLH KUKAR, DLH Balikpapan hingga DLH Kaltim. Cuma tindak lanjutnya kami belum mendapat lagi, ungkap dia. Ekosistem di Teluk Balikpapan juga menjadi perhatian DLH PPU dalam pembahasan penyusunan KLHS. Karena KLHS menjadi rujukan dalam penyusunan AMDAL pada calon IKN baru, di mana sebagian wilayah PPU yakni Kecamatan Sepaku masuk wilayah IKN nanti. Namun setelah rapat pembahasan terakhir dengan KLHK, tidak ada pertemuan lanjutan untuk membahas hasil KLHS. Kami berharap apa yang telah disampaikan saat pembahasan KLHS itu bisa menjadi perhatian pemerintah pusat dan bisa segera dipublish agar kami bisa segera menyesuaikan rencana tata ruang wilayah IKN. Harap mantan Kepala Dinas Pertambangan. Pemindahan ibu kota negara ke Kaltim disambut positif, namun tetap mewaspadai resiko yang ditimbulkan. Salah satunya banjir akibat kerusakan alam dampak dari pembangunan. Pembangunan calon IKN baru dikhawatirkan berdampak pada keberlangsungan ekosistem lingkungan, terutama yang ada di Teluk Balikpapan. Pasalnya, hingga kini belum ada publikasi secara resmi mengenai analisis dampak lingkungan terkait pemindahan IKN ke Kaltim. Merujuk data yang dikeluarkan Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Jaringan Advokasi Tambang, Jatam Kaltim Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi Kaltim Tren Asia, Pokja 30, Pokja Pesisir, dan Forest Watch Indonesia yang dituangkan dalam laporan Ibu Kota Baru buat siapa.
Dalam laporan itu, keberadaan ekosistem bakau pada hulu Teluk Balikpapan turut mencakup dalam wilayah IKN atau Ring 2 terancam keberadaannya. Ekosistem itu membentang sepanjang 17 km dari Kecamatan Balikpapan Barat hingga pesisir Teluk di wilayah Kecamatan Penajam, Pasir Utara. Total luasan hutan bakau mencapai 12.418,75 hektar yang memanjang dari daerah aliran Sungai Somber mengelilingi lekuk tubuh ekosistem Teluk Balikpapan hingga kemudian membentang ke DAS Riko. Pengamat tata kota dan wilayah dari Institut Teknologi Kalimantan, Farid Nur Rahman menilai, desain perencanaan yang sudah diumumkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dipastikan mengganggu ekosistem bakau di Teluk Balikpapan. Desain negara rimba dosa itu dikhawatirkan membuat degradasi bakau di Teluk Balikpapan saat tahapan pembangunannya nanti, sehingga harus menjadi konsentrasi pemerintah untuk melindungi keberadaan ekosistem tersebut. Lalu ada jaringan pipa di Teluk Balikpapan yang harus diperhatikan, seperti jaringan pipa milik Pertamina, itu juga perlu diperhatikan pengawasannya. Pesannya mengingatkan kejadian tumpahan minyak di Teluk Balikpapan pada 2018. Master of Skin Real Estate Development dan Investment University of Greenwich London itu mengatakan selama ini pembahasan mengenai armada seakan tak pernah disinggung. Padahal menjadi hal yang penting saat pembangunan IKN yang direncanakan peletakan batu pertama atau groundbreaking yang dilaksanakan pada pertengahan 2020 lalu. AMDAL-nya harus dipublish dulu sebelum groundbreaking, karena kita akan melihat secara detail apa saja yang akan terdampak lingkungan. Dan itu biasanya melibatkan wilayah yang terkena dampak, yakni PPU dan KUKAR, ucap dia.